Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, menjelang siang. Jadi langsung aja kita mulai. Jadi untuk kelas 11 khususnya yang karena kebetulan kita akan mengadakan PTS kita akan mengadakan PTS dan kalian pasti butuh acuan untuk belajar. Nah, sebelum itu saya mau ngejelasin yang kemarin dulu tentang eksplanasi, karena itu belum tuntas, belum detail maksudnya. Bentar ya. Sebelum kita lanjut, langkah lebih baiknya kita berdoa dulu supaya apa yang kita perbuat hari ini itu dilancarkan. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dianggap selesai. Lihat perhatian ya, ini ya, kita sedikit ulas di materi eksplanasi cara mengidentifikasi yang kemarin ya. Cara mengidentifikasinya memahami informasi berupa pengetahuan dan sebagai kejadian, jadi berurut kejadiannya. Ingat ya, eksplanasi itu yang dipentingkan itu bukan yang penting, yang lebih menonjol itu adalah prosesnya, yaitu di struktur kedua tentang proses terjadinya suatu hal. Selanjutnya, teks eksplanasi dapat disamakan dengan teks cerita prosedur, ya, cerita prosedur atau proses terjadinya karena bisa terdengar suara saya? Terdengar gak? Coba. Ada tak kurang? Halo? Ada Pak suaranya. Terdengar? Iya, terdengar. Oke. Lanjut ya, di memahami informasi. Teks eksplanasi dapat disamakan dengan teks yang jadinya ya, eksplanasi itu sama dengan prosedur. Jadi karena memang pembahasan tentang proses, jadi sama kayak prosedur bentuknya. Nah, terus di eksplanasi itu ada dua ya, hukum kausalitas. Hukum kausalitas itu hukum sebab akibat untuk memahaminya secara logis. Eksplanasi menggunakan banyak fakta pernyataan yang memiliki hubungan sebab dan akibat, penyebab dan akibat yang terjadi. Jadi intinya ini sebagai kata kunci
memahami teks eksplanasi. Yang kemarin sudah dilihat ini demonstrasi masak. Yang jelas prosesnya itu pasti masuk ke paragraf 2. Kita ambil contoh aja ya. Yang penting kalian tahu strukturnya, buat menyusun bagiannya yang kalian pentingkan. Yang pertama itu strukturnya, ada pernyataan umum, terus deretan penjelas, sama interpretasi atau penutup bagian simpulan kayak gitu. Strukturnya ini contoh-contoh bagian-bagian yang akan nanti keluar pasti keluar. Terus 2, membuat informasi bersama faktual. Ada faktual, ada aktual ya, jadi bisa dibedakan. Faktualnya memiliki informasi yang bersifat keilmuan, misalnya tentang sains. Contohnya ya, banjir fenomena alam yang bisa terjadi di suatu kawasan yang banyak dialiri oleh aliran sungai. Secara sederhana, banjir dapat didefinisikan sebagai hadirnya air di suatu kawasan luas sehingga menutupi permukaan bumi kawasan tersebut. Dalam pengertian yang luas, banjir dapat diartikan sebagai suatu bagian dari siklus hidrologi, yaitu pada bagian air di permukaan bumi yang terletak yang bergerak ke laut. Dalam siklus hidrologi kita dapat melihat bahwa volume air yang mengalir di permukaan bumi dominan ditentukan oleh tingkat curah hujan dan tingkat keresapan air ke dalam tanah. Air hujan sampai di permukaan bumi dan mengalir ke permukaan bumi bergerak menuju ke laut dengan membentuk alur sungai. Alur sungai ini dimulai di daerah yang tertinggi di suatu kawasan, di daerah pegunungan, gunung, berbukitan, dan berakhir di tepi pantai ketika aliran air masuk ke laut. Jadi siklusnya dari laut, hujan itu dari laut naik ke awan. Ketika dari awan diturunkan lagi curah hujannya, dan curah hujan yang dari awan itu mengalir lagi melalui sungai-sungai atau alur-alur sungai dan masuk lagi nanti ke laut ini. Masih banyak sebetulnya nanti. Nih, kita simpulkan aja dari yang di atas. Ini kesimpulannya di atas dapat disimpulkan bahwa banjir merupakan peristiwa yang terjadi ketika air yang berlebihan merendam daratan. Banjir juga dapat terjadi di sungai ketika airan melebihi kapasitas saluran air. Jadi banjir itu bisa karena faktor manusia dan karena faktor karena faktor hutan atau karena faktor alam sendiri. Ini Aceh, gempa Aceh dari 4 contohnya. Ini kejadian alam. Ini biasanya faktual pasti. Ikutilah instruksi di bawah ini, tentukan mana yang merupakan pernyataan umum, deretan, penjelas, interpretasi. Coba kita lihat. Nah, kita coba lihat cara menganalisisnya. Lihat, ini ada paragraf pertama. Paragraf pertama, gempa dahsyat pernah terjadi di Aceh 26 Desember 2004 pada pukul 7.58 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa terletak di barat sampai bla bla bla, sampai dampak kerusakan sampai Sri Lanka, sampai pantai timur Afrika. Itu dari gempa yang dirasakan oleh yang di Aceh kemarin ya. Nah, pertanyaannya, di mana kira-kira petunjuk pernyataan umum? Terus ini juga ada gempa ini juga mengakibatkan gelombang itu setinggi 9 meter. Bencana ini merupakan kematian terbesar sepanjang sejarah.
Indonesia, Sri Lanka, India, Thailand merupakan negara dengan jumlah kematian terbesar. Kekuatan gempa pada penghujung 2004 itu mencapai ini ya. Jadi kira-kira di mana sih letaknya Pak? Di mana sih letak pernyataan umum, letak si struktur-strukturnya yang tadi? Ini pernyataan umum, deretan penjelas atau inti penjelasnya. Terus interpretasinya di mana sih Pak? Baik, kita akan contohkan. Yang pertama, ketika contohnya itu isi di sini ya, di sini. Contohnya yaitu di paragraf pertama. Itu paragraf pertama itu masuk ke deretan pernyataan umum. Dan dia menjelaskan tentang apa yang terjadi di tanggal 28 Desember pada tahun 2004 dan jamnya, terus dengan kedalaman 10 km, terus gempanya merupakan kurun waktu 40 tahun terakhir. Nah, ini dari sini informasi umum. Nah, mulai dari gempa ini juga mengakibatkan gelombang laut setinggi 9 meter, itu masuk ke deretan penjelas, sampai deretan Thailand. Di Thailand banyak pula wisata. Nah, sampai sini. Sampai bahkan Somalia di benua Afrika, ribuan kilometer dari Indonesia, dilaporkan jatuh lebih 100 korban jiwa, akan tetapi sebagian besar sampai sini nelayan ya. Nah, ini gempa bumi, tsunami Aceh, Thailand, segala macam, ini masuk ke penutup atau penjelas atau simpulan tadi ya, yang di atas seperti apa. Nah, ini cara untuk menentukan yang tadi seperti yang saya contohkan. Yang selanjutnya itu carilah kalimat-kalimat yang memuat informasi fakta. Oke, cara mencari informasi fakta itu gampang. Yang jelas ada datanya. Fakta bisa melalui gambar. Nih gambar ini kan masjid yang ada di Aceh yang tidak terkena ya. Bisa melalui gambar atau bisa melalui tanggal. Ini tanggal. Sampai sini. Data-data, pokoknya intinya data-data yang keluar di sini berupa angka atau berupa gambar yang menjelaskan tentang lokasi. Ini banyak sekali. Ini juga data fakta-faktanya. Gitu ya. Jadi intinya kayak gitu. Gampangnya kayak gitu ya. Nah, selanjutnya menyajikan teks lagi. Ini kan contohnya nih, gara-gara membuang sampah sembarangan, selokan meluap air. Siapa lagi yang menderita kalau bukan masyarakat itu sendiri? Makanya lain kali kalau membuang sampah itu di tempat yang benar agar musibah tidak terjadi. Perhatikan contoh. Terus, untungnya gempa tidak terjadi malam pada malam ini atau dini hari. Kalau itu terjadi siang hari terjadi banyak korban. Syukur pula bahwa segala masalah tidak paling sehingga mereka dapat menyelamatkan diri tanpa ada yang terluka. Jadi itu harus menjadi pelajaran bagi kita tentang cara menghadapi musibah khususnya gempa. Contoh di atas merupakan bentuk komentar dari isi atau teks eksplanasi tentang berlangsungnya atau terjadinya suatu kejadian. Berdasarkan contoh itu, komentar. Jadi komentar yang pertama itu kritik atau penolakan. Contohnya pernyataan satu. Yang kedua itu dukungan atau pujian. Itu contohnya pernyataan dua.
nanti bentuk, jadi misalkan keluar komentar bagaimana komentar Anda tentang teks ini, jadi kalian baca terus komentar nanti kalau misalkan ada keluar. Ini sebetulnya kemarin sudah ini, jadi kita pertegas aja. Identifikasi fenomena yang jelas harus ada identifikasi fenomena tentang apa, objek yang dibahas, hal yang dibahas. Terus mengembangkan rangkaian kejadian di susunan ya, rinci. Polanya bagaimana dan mengapa. Polanya bagaimana dan mengapa. Ingat, pola dari eksplanasi itu bagaimana dan mengapa. Terus ulasan review. Ini cukup eksplanasi bla 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 sampai sini. Ini penjelasannya ya. Penelitian nanti insya Allah ini keluar nih. Konjungsi kausalitas, sebab akibat, intinya ini ya, sebab akibat ulang aja. Intinya saya misalnya sebab akibat. Yang kedua itu berpola kronologis, hubungan waktu, kemudian lalu dan jadi berhubungan. Ini contoh dari kronologis, dari waktu yang kecil sampai waktu yang besar. Kata ganti mah kata ganti ini aja, kata ganti umum benda mati. Sudah kemarin saya jelaskan juga kan. Ini pola pengembangan sebab akibat. Terus selanjutnya ada pengembangan proses itu dirincikan sesuai dengan langkah-langkah. Misalnya ini. Nah, untuk yang lainnya nanti tidak ada ini lagi, tidak ada materi, kita sampai eksplanasi saja. Di PTS juga sampai ini, dan nanti setelah PTS kita masuk ke ceramah. Nah, oke, terima kasih sudah sudah menyimak apa yang sudah saya jelaskan tentang PTS. Jadi nanti untuk informasi selanjutnya antara soalnya SI atau PT nanti diinformasikan kembali. Ya, kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Kalau misalkan ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Kalau misalkan ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, ada yang ingin ditanyakan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan tidak ada yang ingin ditanyakan, silakan boleh keluar dari